Nama saya Dwi Sartono, pekerjaan sebagai petani dari Desa Kepatihan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri. Terkait sejarah kenapa saya berkomitmen di bidang pertanian adalah saya seorang warga desa, kemudian kuliah di pertanian. Dengan berbekal itu kemudian saya resign dari bekerja, memutuskan menjadi petani. Bahkan orang tua pun melihatnya unik gitu kan, ketika disekolahkan tinggi-tinggi S1 pertanian gitu kan. Tapi kok hanya sebagai petani. Saya bertanya, loh apa salah sih sebenarnya seorang sarjana pertanian kemudian jadi petani? Bahkan orang-orang banyak yang mencemooh gitu kan. Inilah yang kadang saya miris gitu. Ketika orang secara profesional punya akademisi, punya dasar pertanian, dia melakukan budidaya pertanian jadi petani, tapi diejek gitu. Tapi dengan ejekan itu saya tidak patah semangat bahwa dengan ejekan itu kita bisa besar, kita bisa membuktikan, kita bisa bermanfaat sehingga akan banyak orang yang datang ke kita untuk belajar. Pada saat itu saya bertani tanaman pangan, Mas. Banyak sekali lahan-lahan yang sini yang saya sewa untuk tanam budidaya tanaman padi. Ternyata potensi untuk lahan musim tada hujan ini kita hitung-hitung dan sebagainya, produktivitas dan hasil tidak begitu menjanjikan pada saat itu. Kemudian berjalannya waktu, kita terus belajar, mencoba budidaya tanaman pangan juga kita sambi dengan budidaya hortikultura. Pada saat kita nanam cabai, tomat dan sebagainya. Itu pun juga kita mengalami kendala. Yang pertama teknis budidaya kita juga masih nol. Setelah itu kemudian kami belajar dan sebagainya. Sampai bisa menanam cabai, menanam tomat. Tapi ada masalah lagi, tidak bisa menjual. Kita sudah bisa nanam, tapi tidak bisa menjual, sama aja bohong. Setelah itu kita coba berkomunikasi di masyarakat lebih luas, para tengkulak, bakul dan sebagainya. Sehingga ketika kita punya link pemasaran, walaupun itu memasarkan secara konvensional melalui bakul atau tengkulak atau di pasar-pasar. Tidak sengaja dengan relasi dan sebagainya kita ketemu teman-teman dari perusahaan benih pada saat itu. Ada teman menawarkan produknya gitu kan. Nah disitulah kita mulai membangun kegiatan pertanian multi-cropping ini, Mas. Jadi lahan ini dulu tahun 2018 itu hanya satu tanaman. Saya merubah dari satu tanaman menjadi banyak tanaman. Kita menanam hampir 12 jenis tanaman. Kita tanam bersama di lokasi yang sama. Alhamdulillah semua tanaman kita tanam berhasil dengan baik. Pada saat itu juga musim kemarau. Dari konsep itu kemudian teman-teman buat rencana buat acara di kebun ini untuk temu dengan petani. Di panen perdana kita mencoba mengundang petani kurang lebih 300 orang. Faktanya yang datang cukup luar biasa berbondong-bondong ini untuk membeli, untuk memetik buah dan sayuran. Akhirnya timbul ide, ini pasti jadi market yang cukup luar biasa. Kita menjual produk pertanian dengan kita budidayakan sendiri, kita rawat sendiri, kita jual sendiri. Akhirnya yang kebiasaan tadi petani itu menanam hasilnya bagus tapi tidak bisa menjual, menanam hasilnya bagus tapi hanya dibeli tengkulak dengan harga yang rendah. Dari konsep yang tidak sengaja ini, kita menanam, merawat, menjual sendiri sehingga mereka datang memetik, kemudian kita bawa ke outlet, kita total. Mereka senang, kita pun juga mendapatkan harga di tingkat konsumen. Ini cukup luar biasa. Jadi ini kita kembangkan terus, sistem budidaya yang kita perbaiki. Ya akhirnya jadi yang namanya ini agrowisata. Baik agrowisata pertanian maupun agroedukasi untuk belajar. Jadi orang belajar di sini tentunya tidak hanya mendengarkan cerita kita, cara nanam seperti ini, tapi ini benar-benar praktek langsung. Dari kepahitan saya di bidang pertanian sehingga saya sampai merasakan nikmatnya bertani. Ternyata bertani mempunyai prospek yang cukup luar biasa. Teman-teman boleh berpersepsi karena mungkin saya kuat menghadapi cobaan dan sebagainya itu. Terus kendala-kendala dari nyewa, kita udah punya lahan sendiri, modal kita juga menggunakan fasilitas kredit dan sebagainya, tapi itu terus berjalan kita lakukan. Pesan di sini apa? Yuk bertani dengan konsep yang orientasinya jelas, berusaha melakukan budidaya yang baik dan benar sehingga menghasilkan produksi secara kuantiti maupun kualitas. Kemudian kita juga mempelajari hilirnya. Ini kunci utamanya. Menjualnya bagaimana? Teman-teman, kita zaman milenial ini trennya dan medsos. Teknologi modern, mekanisasi dan sebagainya ini yang harus kita jalankan, bahwa bertani itu bisa kita ukur tingkat keberhasilannya, bisa kita ukur tingkat produksinya, bisa kita ukur tingkat ekonomisnya, karena kita membentuk satu sistem budidaya pertanian dengan multi cropping sehingga menarik banyak wisatawan atau pengunjung datang
untuk membeli, sehingga mereka mulai yakin bahwa produk pertanian itu cukup luar biasa kalau dibudidayakan secara profesional. Dari segi kendala memang, kalau multi cropping ini memang kendalanya akan terjadi serangan hama yang agak kompleks karena yang satu panen, yang satu belum dan sebagainya. Kalau sudah masalah kendala teknis, ini sangat mudah sekali kita pelajari, kita hafal gitu. Tanaman ini hamanya apa dan sebagainya, kita harus antisipasi apa, karena kita lebih cenderung pada preventif ya, perlindungan sebelum terjadi daripada sudah terjadi. Itu yang kita lakukan selama ini. Kemudian kita juga akan selalu mengkombinasikan sebenarnya refugi atau predator alami. Karena konsep kita adalah basicnya dominan pupuk organik yang kita pakai. Itu yang membuat tanaman kita lebih kuat terhadap hama penyakit tanaman. Tujuan kita di awal tidak hanya secara budidaya produksi, tapi juga edukasi. Dan ini tambahan atau bonus adalah wisata edukasi. Orang akan senang metik sendiri di lahan dengan melihat tanamannya dan sebagainya. Tentunya kita akan modifkan lahan kita. Dengan teknologi yang sederhana saja, tidak terlalu mewah, betonisasi dan sebagainya. Sederhana tapi kita modif gitu kan. Cara menarik konsumen di sini adalah bagaimana kita menciptakan situasi kebun yang terkonsep tertata dengan rapi secara penataan, kenyamanan maupun produksi yang baik, sehingga dua-duanya dapat. Semakin banyak orang datang, tentunya selain berwisata dia juga akan membawa oleh-oleh berupa produk pertanian yang kita hasilkan. Ini justru akan menjadi peluang kita. Nah, wisata agro ini belum banyak pesaingnya, terutama hitung-hitungan dalam bertani seperti apa sih. Kalau jenengan belum pernah mencoba atau belum pernah melihat, ya jangan menjustis bahwa bertani itu tidak menguntungkan, tidak prospek. Ini pontas sekali. Ingat, permintaan terhadap pangan, buah, dan sayuran ini selalu meningkat. Faktanya regenerasi kaum kita petani muda ini semakin berkurang. Bahkan usia renta mereka petani yang sudah tua sudah mulai menghilang. Artinya apa? Akan ada lahan yang kosong cukup luar biasa yang produktif, yang tidak pernah digarap oleh teman-teman petani milenial. Oke, ada impor ya, tapi tidak selamanya impornya menjadi solusi. Karena kebutuhan akan terus meningkat, bahkan negara pengekspor pun akan mempertahankan kebutuhan hidup untuk negaranya dan tidak dijual ke negara lain karena jumlah penduduk yang semakin bertambah. Oleh karena itu peluang untuk kita lebih produksi di dalam negeri untuk mencukupi kebutuhan di dalam negeri, sehingga mutu, kualitas maupun kuantiti ini akan dibutuhkan dalam jumlah yang cukup luar biasa, peluang yang cukup luar biasa. Jadi memang dilematis ya ketika teman-teman yang punya orang tua di kampung ini punya lahan warisan sebenarnya. Jangan berpikir warisan itu dijual, kemudian nilai dari jual warisan itu digunakan untuk bisnis yang lain. Tidak. Yuk kita mulai berpikir kita ngembangin pertanian bagi yang anaknya punya warisan lahan di kampung-kampung atau di pedesaan. Ketika teman-teman yang mau bertani tidak punya lahan, sekarang saya tanya, orientasinya mau bertani apa? Kalau orientasinya mau bertani untuk mendapatkan penghasilan, sekali lagi kita bisa belajar hitung-hitung. Karena pada skala usaha atau analisa usaha, kegiatan aktivitas saja dihitung, apalagi sewa lahan. Bahkan lahan orang tua pun yang diwariskan itu juga kita nilai dalam bentuk biaya produksi. Itu yang teman-teman kadang lupa. Makanya jangan berpikir seperti orang tua dulu yang bertani tanpa berpikir menghitung semua pengeluaran, semua biaya untuk satu proses produksi. Nah, pertanyaan saya kan, ketika kita tidak mau mendekat, kita tidak mau ngobrol tentang dunia pertanian, ya siapa yang tahu gitu kan. Kalau di dunia pertanian itu justru ilmu praktek yang sangat luar biasa kita butuhkan. Kadang punya uang saja tidak cukup untuk kita melakukan satu budidaya. Tapi ketika kemudian teman-teman yang melihat dari YouTube mendekat kepada kami pelaku pertanian, kita bisa bercerita kita tentang sharing resikonya dan sebagainya, sehingga ketika kita mau mulai budidaya itu benar-benar kita bisa meminimalisir risiko dengan target memaksimalkan atau mengoptimalkan hasil produksi. Ketika hasil produksi itu bisa kita dapat, biaya bisa kita tekan, dan kita bisa mengemas produk pertanian kita sampai hilirnya, sampai pada modifikasi produknya, menjual ke konsumen, ini akan peluangnya cukup luar biasa. Karena apa? Sekali lagi, orang masih tetap membutuhkan pangan, buah, dan sayuran. Titik. Baik teman-teman ya, kalau hanya mendengar yang saya sampaikan, tentunya masih banyak pertanyaan yang cukup luar biasa. Tapi kami tidak menutup pintu bagi siapapun yang pengen mengklarifikasi atau belajar terkait budidaya, konsep, bahkan konsultasi terkait teknis. Kita siap komunikasi dengan panjenengan semua di nomor HP 0812 3853 777 74 kali.
Insya Allah 24 jam konsultasi bidang pertanian terhadap teman-teman semuanya. Jangan lupa like dan subscribe. Insya Allah kita akan membalas komentar keinginan teman-teman pemuda yang ingin bergerak di pertanian. Insya Allah kita siap bermitra dengan Cap Capung. Semoga kedepannya semakin eksis, semakin banyak subscribernya, sehingga memberikan solusi teman-teman yang ingin bertani. Insya Allah kita selalu kolaboratif. Terima kasih.